Halo, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu di channel saya, dan saat ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai mata pelajaran informatika. Dan saat ini saya akan membahas ada beberapa materi yang nantinya akan disampaikan nanti. Namun kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada proses belajar ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada mata pelajaran informatika yang pertama ini adalah berpikir komputasional, mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini saya akan membahas materi awal, yaitu berpikir komputasional. Nah, mungkin bagi Anda sebagai siswa akan bertanya, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu di sini akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah menyelesaikan masalah atau yang biasa disebut dengan problem solving, untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam berpikir komputasional adalah mencari strategi untuk mengatasi persoalan apa yang akan diselesaikan. Sebetulnya hampir semua persoalan sehari-hari mengandung komputasional yang sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh, robot bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantarkan makanan dan obat bagi pasien yang ada di rumah sakit, yang sekarang sudah dipakai di beberapa negara maju. Sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit misalnya, yang siap dipanen dan kapan sawit itu dilakukan perawatan. Nah, sistem komputer pada hakikatnya meniru dunia ini untuk dijadikan dunia digital, sehingga bisa membantu atau menggantikan manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang sulit maupun yang membosankan. Di sini satu penjelasan yang bisa Anda perhatikan. Berpikir komputasional atau computer thinking adalah metode yang menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, tantangan Berbras menyajikan soal-soal mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, apa itu komputasional?
Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengembalikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Kemudian yang kedua, algoritma. Algoritma di sini yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algometrik atau langkah-langkah yang berurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Nah, jika langkah-langkah yang runtut ini diberikan kepada komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, nah kita akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah-langkah yang dimaksud. Nah, kemudian yang ketiga, dekomposisi. Nah, dekomposisi atau yang biasa disebut adalah susunan dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis atau terstruktur. Kemudian pola. Nah, pengertian pola di sini adalah persoalan atau generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Kemudian pencarian atau yang disebut dengan searching. Pertanyaannya adalah, apa itu mencari? Nah, mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruangan pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Nah, ketika melakukan suatu pencarian, kita harus menemukan suatu benda atau objek lain. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kita temui dalam kegiatan sehari-hari adalah sebagai berikut. Contoh, yang pertama misalkan mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan misalnya. Atau yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian yang disimpan di lemari, di mana di lemari tersebut berisi beberapa jenis pakaian. Atau yang ketiga, misalkan kita mencari dokumen atau website tertentu dengan pencarian menggunakan aplikasi Google misalnya. Nah, mencari benda nyata gampang. Tinggal kita melihat dan kita cocokkan dengan mata. Namun, mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan bagaimana? Tentu tidak mudah. Masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Nah,
Elemen pada masalah pencarian meliputi hal sebagai berikut. Misalnya yang pertama, sekumpulan benda atau objek. Kemudian kedua, kriteria atau objek yang akan kita cari. Kemudian yang ketiga, pengecekan benda atau objek yang akan untuk diperiksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian. Kemudian pengurutan atau sorting. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, nah kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya akan berurut dari seri yang pertama hingga seri yang terakhir. Atau ketika sedang berbaris misalnya, kita diminta membentuk barisan berdasarkan tinggi badan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Atau hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Nah, pengurutan atau sorting ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Nah, makanya di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah insertion sort. Nah, di sini adalah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Ya, sesuai namanya, insertion sort adalah merupakan pengurutan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya dalam kasus mengurutkan elemen list dari yang terkecil hingga yang terbesar atau yang biasa disebut ascending. Kemudian yang kedua yaitu selection sort. Nah, selection sort ini merupakan algoritma pengurutan yang cukup sederhana. Nah, dengan algoritma mencari atau menyeleksi ini, bilangan terkecil hingga bilangan terbesar, kemudian bergantung pada urutan yang naik atau turun, atau dari daftar bilangan yang belum terurut dan yang sudah terurut, dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Nah, algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Nah, bagian terurut di sebelah kiri dan bagian terurut di sebelah kanan. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini, berpikir komputasional. Semoga bermanfaat.